Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Dilaya Semalita. Nomor induk mahasiswa 501190318. Program Studi Ekonomi Syariah semester 2. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban terbaik saya untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang manajemen. Jadi menurut buku yang telah saya baca ini, manajemen itu telah banyak diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Jadi yang saya ketahui tentang manajemen itu merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, dan pengendalian terhadap upaya anggota organisasi atau mekanisme kerja, serta penggunaan organisasi seluruh sumber daya demi mencapai suatu tujuan organisasinya dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa. Menurut saya, mempelajari manajemen itu penting karena agar mahasiswa itu dapat mengetahui bagaimana caranya mengembangkan suatu potensi atau kreativitas untuk ide-ide baru yang dimiliki oleh seorang mahasiswa itu sendiri, dan dapat untuk membantu mahasiswa dalam menjalankan suatu prinsip-prinsip manajemennya agar bisa mengetahui bagaimana caranya proses memanajemenkan dengan cara yang baik supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien demi mencapai suatu tujuan yang baik, dan bekal juga bagi mahasiswa dalam menjalankan atau untuk mempersiapkan dirinya untuk mengatasi segala upaya permasalahan di dalam manajemen itu, dan untuk ikut serta dalam membangun masyarakat yang baik. Soal yang kedua yaitu misalkan Anda itu seorang pengusaha, ini mendirikan sebuah perusahaan, jadi akan ada tahapan untuk suatu tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen. Yang pertama yaitu top level management atau manajemen puncak, adalah manajemen tingkatan yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan untuk mengatur arah atau visi perusahaan dan menentukan keputusan. Yang dilakukan top manajemen itu seperti menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu middle level of management atau manajemen tingkat menengah. Dari buku yang telah saya baca ini, manajemen middle atau tingkat menengah ini berada pada tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan atau menerima arahan pengarah dari top manajemen dan meneruskan arahannya kepada manajer bawahannya. Dari contoh middle management ini antara lain yaitu yang pertama kepala departemen seperti manajer produksi atau manajer keuangan. Yang kedua yaitu manajer cabang seperti kepala cabang unit manajernya. Tahapan yang terakhir yaitu low level management atau manajemen lini pertama. Low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi untuk memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga operasional dalam melakukan suatu proses produksi yang untuk menghasilkan sebuah produk pada sebuah perusahaan atau organisasi serta tidak membawahi manajer yang lain. Low management ini terdiri atas mandor dan pengawasan yang dipilih oleh langsung dari middle management. Aktivitas yang dilakukan oleh low management ini yaitu yang pertama mengarahkan karyawan atau pekerja, yang kedua yaitu mengembangkan moral kepada para karyawannya, yang terakhir yaitu menyusun rencana karyanya. Yang selanjutnya yaitu pentingnya manajer di dalam sebuah organisasi. Dapat kita ketahui dari definisi manajer yaitu seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan cara mengkoordinasikan suatu kegiatan guna untuk mencapai sebuah sasaran organisasinya, serta
serta memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam sebuah organisasi guna untuk mencapai sebuah sasaran dan dengan memiliki wawasan yang sangat luas. Jadi pentingnya peran manajer di dalam sebuah organisasi tentunya penting. Peran keberadaan seorang manajer di dalam sebuah organisasi tersebut untuk menjadikan sebagai motivator bagi para karyawan-karyawannya. Manajer juga sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan. Apabila tidak memiliki seorang manajer, maka akan dipastikan sebuah perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan karena di dalam suatu perusahaan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Sebagai seorang manajer juga harus bisa mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi di dalam sebuah organisasi tersebut dan bisa juga untuk meramalkan kejadian yang akan terjadi dan untuk bisa mengambil suatu keputusan. Soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu langkah yang diambil manajer dalam menjalankan dan mengamankan usahanya di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu bersikap positif dan berhati-hati. Di saat situasi yang krisis ini sangat mudah untuk menjadikan segala suatu hal menjadi negatif. Jadi sebagai seorang manajer perlu menjadi orang yang menularkan energi positif atau membawa orang-orang yang khawatir akan situasi ini untuk mengatasi jalan keluarnya melewati situasi yang sulit ini. Yang kedua yaitu perubahan. Seorang manajer harus bisa mulai proaktif, harus cepat berubah untuk menyesuaikan dengan situasi yang sulit ini. Contohnya yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan keamanan. Yang kedua yaitu berhubungan dengan kebutuhan customernya. Langkah yang ketiga yaitu komunikasi. Seorang manajer harus konsisten untuk berkomunikasi dengan para anggota timnya atau dengan siapapun yang berhubungan dengan bisnis yang dikelolanya, dan untuk sesering mungkin berkomunikasi dengan para anggotanya. Yang keempat yaitu cash flow atau arus kas. Manajer harus menjaga cash flow supaya bisnis yang dikelolanya berjalan dengan lancar selama 3 bulan atau 4 bulan ke depannya. Karena cash flow ini sangatlah penting di dalam usaha. Cara menjaga cash flow ini yang pertama yaitu biaya, yang kedua yaitu biaya para gaji karyawan, yang ketiga yaitu investasi aset. Langkah yang terakhir yaitu pemasaran dan penjualan. Yang selanjutnya yaitu strategi manajer dalam menjalankan dan mengamankan usahanya di saat pandemi COVID-19 ini. Yang ke-1 yaitu secara interval. Seorang manajer perlu menjaga semua anggota karyawannya supaya terlindungi dari wabah yang terjadi saat ini. Dan juga ada keamanan untuk semua orang, serta untuk meyakinkan pada karyawannya agar merasa percaya diri dalam menjalankan kerjanya. Yang kedua yaitu menjaga semuanya agar tetap bersih, karena kebersihan sangat diperlukan apalagi di saat wabah COVID-19 ini. Dan strategi yang terakhir yaitu pengaturan. Baiklah, sekian jawaban dari ujian tengah semester saya dalam mata kuliah pengantar manajemen. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.